Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom. Diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang live streaming di rumah. Shalom. Saya percaya damai sejahtera, sukacita terus menyertai setiap kita, amin. Kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Kita mau bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing juga Tuhan, dengan tak kurang suatu apapun Bapa. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan selalu berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar setiap pagi yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Rahmat-Mu, anugerah-Mu yang boleh terus kami rasakan. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak, kami mau menyembah, mengagungkan Engkau Yesus. Karena Engkau yang layak yang kami sembah Tuhan. Layakkan setiap kami, ampuni setiap pelanggaran kami yang kami sengaja maupun enggak Tuhan. Kami enggak mau ada satupun yang menghalangi kami untuk kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu, bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Kami mau mulai ibadah kami, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus yang campur tangan. Biar tangan-Mu yang penuh dengan kuasa yang mengurapi setiap ibadah-ibadah kami Bapa. Kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Dia. Kita mau sama-sama katakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya nama-Mu Bapa yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Sama-sama katakan, kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naik. Yes Lord. Dia yang berikan kemenangan, Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya. Dialah Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tahta mereka, namun kita bermegahkan siapa? Amin. Tiada satu pun di dunia yang kan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber. Musuh kita rebah, musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan. Serentakan kami bersorak nama-Mu Tuhan, nama-Mu. Amin. Yang berikan kemenangan. Yes Lord. Thank you Lord. Sama-sama kita semua katakan, kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan. Kita mau sama-sama naikkan panji Tuhan. Dia yang berikan kemenangan bagi orang
awal. Musuh kita rebah, musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan. Serentakkan kami bersorak namamu, hanya namamu Tuhan. Yang berikan kemenangan. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita mau sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord. Namamu, angkat tanganmu buat Tuhan. Yes Lord. Namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Namamu Tuhan, nama Yesus. Yang berikan kemenangan. Haleluya Tuhan. Nama Yesus, hanya namamu Tuhan yang berikan kami kemenangan. Dan biarlah anggur barumu tercurah di tempat ini Tuhan. Sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, berapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi, sama-sama katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
sukacita, dengan sukacita. minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyataku Lebih sebut katakan anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. nyata kuasanya. Haleluya. Lebih lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Woo. Thank you Lord. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yes Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi memenuhi setiap kami. Kau Bapa yang mendengar setiap isi hati kami Tuhan. Thank you Lord. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang setia. Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Kita mau sama-sama belajar pujian ini. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa
kata lain yang bisa kami ungkapkan selain kata terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Karena kami tahu kami ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami, tapi karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gak habis kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Bapa. Thank you Lord. 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 Yes Lord. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat mahal. Kau Bapa kami, Kau hadir di Sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang bersamamu. Lebih sungguh katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa-Mu dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Lebih sungguh katakan, mengalir kuasa-Mu. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Ora la boshiki la bara 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 la. Saya berikan saudara waktu 1-2 menit untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau kami sudah boleh beribadah di tempat ini, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu itu anugerah-Mu Bapak. Terima kasih buat keluarga yang baik. Terima kasih buat nafas hidup setiap hari. Terima kasih buat kesempatan untuk mengasihi-Mu. Ora la boshiki ara dara la bara 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 la bara. Kami mau bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Oh Abba ya Bapa, terima kasih segala kebaikan-Mu. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain mengerti isi hati-Mu Bapa. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, orang-orang yang takut akan Engkau, Tuhan, Engkau akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang tersebut akan menetap di dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sebab Engkau bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjian-Mu Engkau beritahu kepada kami Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Abba ya Bapa. Tidak banyak orang yang dapat mengalami Tuhan Yesus ibadah offline seperti apa yang kami alami. Kami bersyukur Bapa. Hamba-Mu juga mau bersyukur kalau Engkau izinkan Engkau masih memakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Bapa, biarlah setiap kali Engkau hadir sesuatu terjadi. Setiap kali kami bertemu dengan Engkau ya Abba ya Bapa, hadirat-Mu turun, maka ada yang berubah dalam hidup kami. Semakin hari kami semakin kuat, semakin mengasihi-Mu, dan kami akan melihat ada hal-hal yang besar dan ajaib yang sedang Kau lakukan dalam kehidupan kami untuk umat-Mu di tempat ini Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu. Di hari-hari penantian Roh Kudus, betapa pentingnya kami mengerti Tuhan Yesus apa yang akan Kau lakukan di masa-masa ke depan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, setiap umat-Mu di tempat ini, buka setiap mata hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Pak, ini khotbah boleh buka masker Pak? Boleh, jaraknya jauh ya. Tenang saudara, saya sudah diimunisasi juga. Saya juga sudah kena COVID tahun lalu. Ya, jadi saya alumni sama dengan Pak Sam. Kita adalah orang-orang yang mendapat second chance, kesempatan kedua. Dan saya tahu saudara, setiap kali Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kesempatan kedua, second chance dalam setiap area kehidupan, maka ada rencana Tuhan yang masih harus diselesaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Gitu ya Pak Ketua ya. Oke. Saudara siap menerima sesuatu yang baru pada hari ini? Saya hari ini mau mengajar. Kalau saudara ngantuk, saudara rugi. Nah, di dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu ada 2 prinsip. Ada yang namanya teaching atau mengajar, dan preaching. Teaching mengajar atau preaching berkhotbah. Dua-duanya sama baik. Tapi ketika kita melakukan preaching atau khotbah, ya, sebagian besar yang akan kita terima adalah sebuah information. Preaching, information. Tapi kalau teaching, pengajaran, itu saudara akan menerima revelation. Makanya Yesus itu menjadikan saudara dan saya sebagai murid, dan dia dipanggil sebagai guru. Dia senang mengajar.
Saya mau bawa saudara boleh sedikit lebih dalam ya. Karena ketika kita mengajar, karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan 30, maka saudara kan menerima berkatnya 30. Saudara akan mengalami breakthrough dalam kehidupan saudara 30%. Tetapi ketika kita mengerti kebenaran itu 70, 80, maka sebesar itulah berkat yang saudara dan saya terima. Yang setuju katakan amin. Oke, nah setuju ya, hari ini kita mau mengajar dan saudara perhatikan baik-baik. Ada kata-kata yang memang agak sulit, nanti dicerna aja, didoakan, didengerin berkali-kali, pasti saudara akan bisa mengerti. Karena firman Allah katakan di dalam Yohanes 38, if you know the truth will set you free. Kebenaran itu yang akan membebaskan segi kehidupan saudara dan saya. Dari kemiskinan, dari penyakit, dari hutang, dari apa saja. Ya. Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran ini bukan kata sifat. Kebenaran itu adalah as a person. Yesus itu sendiri. Makanya ketika saudara mengenal Yesus, mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan. Saya beri contoh begini. Seorang dokter itu akan berhasil bukan ketika dia mengobati penyakit, tetapi ketika dia bisa mengubah gaya hidup seseorang. Saya ulang ya, kalau seorang datang ke saya dengan gejala batuk, saya bisa obati batuk-batuknya, bisa sembuh dalam waktu 1-2 hari, bahkan hari itu juga bisa sembuh dengan kasih obat batuk. Tetapi pertanyaannya, penyebabnya kenapa? Jangan-jangan nyemprot obat nyamuk terus di rumah, alergi, jadi nyamuk yang sakit jadi sembuh dikasih obat, gitu ya. Saya nggak pernah pakai obat nyamuk di rumah. Berapa banyak bayi-bayi, anak-anak yang setiap minggu, sebulan sekali, 2 kali pasti harus berobat ke dokter karena batuk. Nah kalau dokternya tidak menggali deep penyebabnya, dia akan mengobati hanya gejalanya. Mengerti ya? Jadi banyak nih kasus seperti ini sekalian juga informasi. Karena obat nyamuk itu kan racun logam. Ketika dia disemprot, katanya tunggu, baunya hilang, tapi racunnya turun ke bawah. Kalau itu turun ke spray, kena bayi, jilat-jilat, pasti kena batuk. Karena menyebut nama dia itu ya, nanti ini ya. Obat nyamuk itu kalau kita semprot di yang dipakai buat bunuh diri, itu ya, 2 minggu sampai 3 minggu, itu racunnya masih tetap ada, nempel. Kalau di dalam ilmu forensik, mayat yang minum obat nyamuk bunuh dirinya itu, setelah dagingnya habis, racunnya meresap ke tulang. Masih tetap kita tahu sekian tahun bahwa orang ini bunuh diri karena minum obat serangga. Di forensik, ketika nanti dia racunnya hilang dari tulang, dia akan masuk ke kuku dan ke rambut. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita masih tahu bahwa dia minum racun serangga. Demikian dahsyatnya tuh. Nah itu contoh. Kalau orang yang datang kasih dengan penyakit darah tinggi, saya bisa kasih dia obat penyakit darah tinggi. Penyebabnya kenapa? Genetically atau pola hidup. Kalau saya kasih hanya obat penyakit darah tinggi, tetapi dia enggak merubah pola makannya, gitu ya. Nah jadi begitupun saya enggak mau cepat-cepat mendoakan orang di tempat praktek, karena saya dianggap juga sebagai Pak Pendeta nih katanya, double job, ya. Kalau udah sakit, udah putus asa, udah nggak jelas lagi mau kemana, sakit juga gitu ya, datang ke dokter, jemaat ya, gitu ya, ke saya. Mulai dari kasus ada perceraian, keuangan, dan lain di kamar praktek tuh. Nah jadi kalau ada orang yang mengalami kesulitan keuangan, saya nggak mau cepet-cepet doakan. Dalam nama rokok miskinan. Dalam hati saya gini, apa yang mau ditengking? Ngatur duitnya aja nggak bener. Dapatnya 5, ngeluarinnya 10. Manage-nya nggak bener, yang mana? Atau jangan-jangan dia nggak mengembalikan persepuluhan. Jadi cari dulu yang mana nih? Dalam kehidupan sebetulnya saudara, ketika kita berdoa meminta jawaban, saudara harus realistis. Kita dikasih otak buat berpikir, bukan hanya berdoa. Otak kiri dan otak kanan itu gunanya beda. Yang kanan itu otak yang mengurus bagian-bagian yang sifatnya abstrak, seni, doa, agama. Yang kiri itu yang sifatnya konkret, berhitung, matematik, fisika, semua adanya kiri kanan.
Jadi kadang-kadang kita harus aktifkan otak kiri dan kanan kita nih benar-benar maksimal. Paham ya? Jadi realistis, be realistic. Karena Tuhan memberi kita otak buat berpikir. Iman pun ada aturannya. Makanya di Alkitab katakan kalau seseorang yang membangun rumah disuruh duduk, ngapain dulu? Berhitung. Nah, paham? Oke, kita belajar. Boleh slide pertama? Kita ini sedang menanti-nantikan seorang pribadi, the most important person in the world. His name is the Holy Spirit. Pribadi ini bukan hanya sekedar untuk disembah. Dia adalah pribadi yang terpenting yang harus ada dalam hidup saudara karena dia adalah penolong, parakletos. Dia yang memberikan kepada saudara apa yang harus saudara lakukan. Saya nggak apal persis ya. Kalau nggak salah di dalam coba Yohanes yang ke-16 ayat 13 ya, kalau nggak salah. 16 ayat. Oh, gini. Boleh dibuka nggak? Yohanes ke-16 ayat 13. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara diberikan sebuah kemampuan untuk bisa mengerti apa yang akan terjadi 7 menit di depan saudara, kira-kira saudara menjadi apa? Saya ulang ya. Ketika Tuhan memberikan kepada saudara kemampuan untuk bisa mengerti 7 menit yang akan terjadi ke depan, kira-kira saudara menjadi apa? Saudara menjadi orang yang paling kaya di muka bumi. Duduk aja di bursa saham. 7 menit lagi tahu nih saham mana yang naik dan turun. Saudara, umurmu panjang. Saudara akan tahu di depan akan terjadi kecelakaan. Wah, pelan-pelan nih. Betul ya? Kalau kita diberikan sesuatu kemampuan untuk bisa mengerti apa yang akan terjadi, maka kita akan menjadi orang yang unggul. Betul nggak? Karena informasi itu adalah hal yang terpenting sekarang yang ada di muka bumi. Mau kita dalam kondisi perang, mau kita dalam kondisi dagang, mau kita dalam kondisi apapun juga, informasi sesuatu yang penting. Nah, saudara tahu nggak? Roh Kudus itu bisa memberitahu kepada saudara hal apa yang akan terjadi. Makanya di dalam Alkitab dikatakan ada yang namanya prophetic. Sesuatu, profesi, itu kayak ramalan ya kalau orang dunia katakan. Tetapi ini sebuah rancangan Tuhan di masa depan untuk saudara dan saya. Dikatakan gini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, the spirit of the truth, sekali lagi ya, the spirit of the truth, dikatakan ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Artinya saudara dilatih, dididik untuk melakukan apa yang benar, bukan apa yang baik. Manusia selalu cenderung terpancing melakukan apa yang baik, melakukan kebaikan. Makanya orang baik cepat mati katanya. Kenapa? Karena dia lakukan kebaikan terus sehingga dia memendam rasanya. Saudara, apa bedanya dengan biksu yang membakar dirinya kalau kita hanya melakukan kebaikan? Belum lama ada seorang biksu memenggal kepalanya sendiri. Saudara baca nggak di Kompas? Dia merancang alat buatannya sendiri itu di Thailand itu untuk memenggal kepalanya. 5 tahun loh dia rancang. Sampai pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah aturan bagaimana caranya supaya biksu-biksu ini dicegah untuk bunuh diri. Karena menurut biksu ini dengan dia bunuh diri, dia tahu di masa depan itu dia akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Apa bedanya dengan orang yang melakukan bom bunuh diri? Melakukan yang baik itu adalah sebuah hasil, output dari kita mengasihi Tuhan. Bukan goalnya, bukan tujuannya berbuat baik. Setuju ya? Ketika saudara mengasihi Tuhan, maka otomatis perbuatan baik itu akan keluar. Ketika saudara melakukan kebenaran, maka perbuatan baik itu adalah sebuah produk dari hasil melakukan sebuah proses kebenaran. Makanya orang yang benar selalu akan menghasilkan karya-karya yang besar. Contoh Ahok. Dia melakukan apa yang benar, bukan yang baik. Kadangkala orang dunia katakan the truth is painful. Kebenaran itu menyakitkan. Nah, lanjut. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia memberitahukannya kepada kamu hal
hal yang akan datang. Wow. Saya mau tanya saudara, pantas nggak saudara dan saya menjadi orang yang unggul di Indonesia? Berapa banyak yang adalah orang-orang yang unggul di bangsa ini, yang melakukan hal-hal yang baik dan besar untuk Indonesia? Kenapa? Karena Tuhan mulai hari ini melalui Roh Kudus akan memberitahu kepada saudara apa yang akan Dia lakukannya untuk bangsa ini, untuk tempat ini, dan untuk seluruh dunia. Makanya betapa pentingnya ketika saudara menghargai bagaimana Roh Kudus itu. Orang hanya melihat Roh Kudus saja sebagai penolong dalam bidang apa? Seluruh kehidupan. Termasuk saya sebagai dokter untuk praktek. Pengambilan keputusan apapun di dalam rumah tangga, bisnis itu harus melibatkan Roh Kudus. Makanya betapa pentingnya ketika kita memasuki masa penantian ini, dan kita harus merubah mindset kita, dan kita berkata, Roh Kudus, you are my friend. Berkata-katalah, berbincanglah dengan Dia. Nah saudara, mulai hari ini perlakukan Roh Kudus dengan rasa respect dan rasa hormat. Nantikan Dia bukan seperti tahun-tahun lalu, tetapi kali ini saudara menantikan Dia sebagai seorang pribadi yang akan menuntun, membimbing, membawa saudara dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Oke, slide berikutnya. Judul tema khotbah saya ini Abnormal Life. Bukan A, B, tapi abnormal menuju ke atas. Bagaimana Tuhan akan membawa saudara itu menjadi orang yang lebih daripada sekedar pemenang. More than conqueror dalam kehidupan. Abnormal life. Abnormal bisa dua. Bisa dia turun ke bawah, bisa dia naik ke atas. Itu juga sama-sama abnormal. Yang satu abnormal turun buat saya, tapi abnormal naik ke atas. Slide berikutnya. Oke. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Perhatikan ya, terutama nih anak-anak muda nih, kalian semua di tempat ini. Kalau kalian hidup dengan moderate, biasa-biasa saja, saudara nggak akan dilihat sama dunia. Terlalu banyak orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Saudara harus menjadi saksi. Kata-kata saksi itu martir. Martir dalam bahasa orang-orang Muslim, saudara seiman kita, itu mereka mati syahid. Nah, Yesus pun menjelaskan bahwa martir ini ada artinya bahwa ketika saudara itu menerima Yesus, saudara akan menjadi saksi. Martir bisa berarti murid Yesus yang saat itu mereka harus mati karena menginjil, ya, mati syahid. Atau memang menjadi saksi, saudara itu bisa menjadi garam, menjadi terang, menjadi kesaksian, bukan hanya perkataan. Di dalam setiap segi kehidupan saudara dan saya. Ada dua kata kunci yang harus saudara perhatikan baik-baik ya. Kamu akan menerima kuasa, dunamos. Yang kedua, baru saudara menjadi saksi. Katakan, kuasa, saksi. Nah, artinya apa saudara? Menjadi saksi, coba di-set dulu dalam pikiran kita. Bukan hanya menginjil. Menjadi saksi berarti setiap perbuatan kita, perkataan, pikiran kita, apapun yang kita lakukan, itu akan mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Nah, menjadi saksi ini dimulai dari mana? Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Kuasa dalam bahasa Yunaninya dunamos. Dunamos itu dunamit. Dunamos artinya the mighty spirit, roh keperkasaan. Kalau saudara baca di dalam Yesaya yang ke-11 ayat 4 dikatakan ada 7 roh Allah, sifat karakternya. Roh, the spirit of the Lord, roh Allah. Makanya ketika Yesus pertama kali dia mau melayani, dia membuka kitab, dikatakan roh Allah padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin,
untuk menyampaikan kemudian pembebasan kepada orang-orang yang tertindas, mencelikan mata yang buta, dan menyatakan Tuhan Yobel sudah datang. The Spirit of the Lord, Roh Allah. The Spirit of wisdom, Roh hikmat. The Spirit of understanding, Roh pengertian. The Spirit of counselor, Roh nasihat. The Spirit of mighty, Roh keperkasaan untuk melakukan tanda-tanda heran dan ajaib. The Spirit of knowledge, Roh pengetahuan. The Spirit of the fear of the Lord, Roh takut akan Tuhan. Makanya ketika Rasul Paulus berdoa buat jemaat di Efesus, dikatakan gini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Ketika saudara menerima Roh Kudus, maka ketujuh roh ini ada dalam kehidupan saudara. Later on, nanti saya akan bahas roh ini apa fungsinya, tapi bukan di sekarang. Karena ketika saudara mengerti bahwa saudara memiliki 7 karakteristik itu, kehidupan saudara berubah. Saudara akan menjadi orang-orang yang bukan lagi istilahnya menghadapi situasi kritis, itu saudara langsung mengeluh. Justru saudara melihat sebuah masalah menjadi sebuah kesempatan. Nah, slide berikutnya. Ya. Nah, saudara, untuk bisa menjadi saksi, ada satu pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau saudara ada di perusahaan, kalau saudara ada di gereja, kalau saudara ada di sebuah komunitas masyarakat, seberapa berbedanya Anda dengan orang lain? Atau kalau mau lebih dialkitabkan, seberapa bernilainya saudara dengan orang lain? Sehingga ketika ada kegiatan, ada sesuatu persoalan, orang akan datang ke saudara. Pernah nggak ada orang-orang Kristen, ya anak Tuhan yang konseling, gue kayaknya udah kerja keras, bahkan lebih keras dari dia di perusahaan, kenapa kok yang dapat promosi dia? Gue kerja apa kurang disiplin nih, tapi kok kenapa yang dapat promosinya dia? Apa aku kurang taat nih, tapi kok kenapa yang dapat promosi orang lain? Aku nih kerja udah keras, tapi kok daganganku nih kok yang laku orang lain gitu loh. Sama-sama jual nasi uduk, katanya Tuhan Maha Kuasa. Kenapa kok malah omsetnya menurun? Saudara pernah berpikir gitu nggak? Nah, kita mulai tanya sama diri kita. Kalau saudara dan saya mau menjadi saksi, saudara harus memiliki sesuatu yang lebih. Ngerti ya? Sebab di dalam hukum dunia, ini selalu terjadi transaksi tukar-menukar. Yang membedakan handphone merek Galaxy, Apple, Vivo, Oppo, kemudian merek lain-lain semuanya, apa sebetulnya? Bukan harganya loh, bukan price, tapi value atau nilai. Nilai itu ditentukan dari fungsi, guna. Saya senang memakai produk Apple. Saya bukan promosi. Karena Apple itu selalu identik dengan inovasi. Apple identik dengan yang namanya produknya kuat, tahan lama. Kemudian iCloud dan lain-lain semua saya pakai itu. Gitu. Jadi saya pakai jam tangan, saya pakai iPad, saya pakai di rumah, semua terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi data saya satu di mana aja gitu. Nah, yang membuat saya membeli sebuah produk itu bukan dari harganya. Harga itu ditentukan oleh nilai. Ngerti ya? Nah, saudara sekarang seberapa bernilainya di hadapan Tuhan? Yang berani menilai diri kita sebetulnya bukan hanya kita, tapi Tuhan juga menilai. Makanya saya mau beritahu sama saudara, ketika Tuhan memberikan orang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, itu bukan tidak ada artinya. Dia memberikan sebuah nilai kepada orang tersebut. Nanti kita akan bahas. 1 talenta itu beratnya, kalau mata uang, itu 34 kilogram. Kalau kita standarisasi uang, sekarang 34 kilo, 1 gram emas harganya 1 juta, jadi 34 kilo, berapa miliar? 34 miliar. Yang satu dikasih 34 kali 5 berapa? 170 berapa miliar ya? 34, 170 miliar. Yang satu diberikan 68 miliar.
Yang satu diberikan 34 miliar. Karena apa yang membedakan? Nilainya lebih tinggi. Enggak sembarangan Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang diberi 5 bisa melipat gandakan 10. Yang diberi 2 bisa melipat gandakan. Nah, pertanyaan saya, yang satu kan tidak kan? Satu tetap satu. Pertanyaannya kenapa satu harus diberikan ke yang 5 bukan ke yang 2? Sama-sama kok. 100%, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Saya mau miemcing saudara. Nah, gini. Kadang-kadang kita sama anak Tuhan nih. Gue juga berbuah. Gue juga rajin. Gue juga senang berdoa. Kok kenapa dia yang lebih diberkati? Dia kayaknya lebih berhasil. Dia yang lebih dapat kepercayaan. Dia yang lebih dapat promosi dari Tuhan. Nah, pernah gak tanya gitu? Kita bahas nanti. Seberapa bernilainya kita. Kalau saudara mau hidup mau berubah, berbeda, saudara harus yakin. Ketika Tuhan memberi proyek, saudara dapat prioritas dulu. Saudara boleh baca di Alkitab Matius 25. Tuhan beri kepada yang 5 dulu. Baru 2, baru 1. Bukan 1, 2, 5. Kita kan kalau berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan 5, 2, 1. Kalau saya jadi yang 1, saya akan ngiri. Saya katakan, kok dia 5? Kerap kali orang hanya melihat berkat dari segi jumlah. Tapi dia tidak pernah melihat berkat itu dari segi responsibility, tanggung jawab. Orang cuma minta berkat, minta duit yang banyak. Tuhan katakan, udah bisa belum ngatur? Jangan-jangan duitnya banyak, istrinya jadi banyak. Jangan-jangan duitnya banyak, nggak sempat lagi melayani Tuhan. Nah, mau belajar nggak kita nih? Ya, kita belajar lagi ya. Oke, seberapa bernilainya? Slide berikutnya. Baca bersama-sama. Kita tidak dibayar sesuai dengan waktu kerja kita. Kita dibayar sesuai dengan nilai yang kita berikan pada waktu tersebut. Menurut saudara ada nggak di Alkitab nih? Ayo. Suatu hari Tuhan Yesus berkata gini, perumpamaan kerajaan surga. Seorang pemilik tanah, dia keluar, dia mencari pekerja. Kemudian jam 6 pagi dia temukan, kerja yuk, tanda tangan sampai jam 6 sore. Upahnya berapa? 1 dinar. 1 dinar itu upah minimum kerja loh. Beda sama 1 talenta. 1 dinar itu upah minimum kerja. Kemudian dia panggil lagi dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Upahnya dari jam 12 sampai jam 6 sore 1 dinar. Dari jam berapa lagi? Jam 3 sampai jam 6 sore 1 dinar. Dari jam 5 sampai jam 6 sore. Nah, pertanyaan saya ini, kok yang 1 jam sama 12 jam? Tuh. Kita tidak dibayar sesuai dengan waktu kerja, kita dibayar sesuai dengan nilai. Saudara, nilai berarti seberapa berharganya saudara di mata Tuhan. Seberapa berharganya saudara di mata Tuhan ditentukan seberapa saudara menghargai pribadi Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, dan kemudian apa yang saudara lakukan di dunia kehidupan nyata kita. Contoh ya saudara ya, saya baru kemarin diskusi dan saya minta didoakan. Saya bukan pengarang lagu yang hebat. Saya pernah ngarang lagu namanya Satu Hari Lagi yang dinyanyikan Glenn Fredly. Itu ada album. Karena saya memang tujuan saya bukan untuk menjadi penyanyi profesional. Kemudian saya lagi tunggu album kedua saya, namanya Second Chance, kesempatan kedua. Tapi saya berkata gini, saya nggak pengen lagu saya itu yang Tuhan kasih dinyanyikan dengan penyanyi biasa. Dari 6 bulan lalu, saya udah persiapkan seorang penyanyi. Mungkin saudara yang seumur-umur 40-an ngerti, Ruth Sahanaya. Tahu Ruth Sahanaya? Siapa yang kenal Ruth Sahanaya? Oke. Nah oke ya, saya mau tanya saudara, Ruth Sahanaya mau nggak menyanyikan lagu yang biasa-biasa aja? Nggak mau mas. Ini sekelasnya Glenn Fredly, dia tuh diva. Sekelasnya Titi Dwi-Jayanti sama Chris. Saya berdoa dong. Saya berdoa kemudian saya bilang, Tuhan kasih saya lagu. 3 bulan lalu, jadi selama hampir setahun ini ada 10 lagu lebih udah saya Tuhan kasih download dari surga. Ya, tetap kreatif. Walaupun masa-masa kayak begini, ya, tetap kreatif. Nah kemudian lagu saya kirim ke Ruth. Ruth,
memang itu teman lama saya, mau nggak nyanyiin laguku nih? Saudara, waktu dia dengar pertama kali, Bems, katanya, aku mau. Kemudian selesai cerita, sudah rekaman. Judul lagunya Second Chance. Lagu ini dinyanyikan 2 bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa Korea. Wow. Dan saya bilang terima kasih Tuhan. Saya dengerin lagunya lagi tadi pagi, saya pengen nangis, saya bilang terima kasih Tuhan. Saudara dengar baik-baik ya. Saudara harus mengerti loh, Tuhan punya rencana-rencana yang besar. Nah terus lagu-lagu berikut ada Edo Kondolangit, ada Eka Deli. Itu penyanyi-penyanyi yang saya bilang itu bukan saya yang pilih. Tapi saya pengen lagu ini dinyanyikan oleh orang-orang yang punya nilai. Karena saya tahu lagu itu nilainya adalah sisa hidup saya. Tuhan berikan. Nanti yang mau dengar lagunya datang dari ibadah kedua. Albumnya belum keluar soalnya. Tapi udah ya, waktu si Ute tanya, namanya Ute, kenapa sih Dokter Bambang ngarang lagu dalam bahasa Korea? Saya bilang, Ruth, Korea itu negara yang bunuh dirinya, tingkat bunuh diri tertinggi. Bahkan artis-artis mereka udah ekspor K-pop. Walaupun gue baru nyanyiin 1 lagu, gue pengen ngirim C-pop, Christian pop ke sana, ekspor dulu. Walaupun 1 gak apa-apa, di mata Tuhan berharga. Jadi moga-moga orang yang mau bunuh diri dengerin lagu itu dapat kesempatan kedua hidup lagi. Atau dia udah bunuh diri, jatuh gak mati, terus dengerin lagu itu dan dia bertobat tuh. Nah minimal gitu ya. Didengar apa tidak itu kan urusan nanti Roh Kudus, malaikat Tuhan membawa lagu ini kemana aja. Nah itu ceritanya. Seberapa bernilainya saudara. Sebab apa yang saya lakukan di muka bumi, di sisa hidup saya yang kedua ini, saya ingin itu berarti di mata Tuhan dan di mata manusia. Yakinkan itu harus terjadi. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Kematian Yesus di atas kayu salib itu harganya terlalu mahal. Harga itu tidak bisa saudara bayar dengan hidup saudara. Hanya bisa saudara bayar dengan ketaatanmu. Itu pun belum sanggup. Makanya yakinkan kalau mau melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Sehingga saudara mendapat nilai. Memberi persembahan, belajar memberi persembahan yang terbaik. Orang lain gak lihat, tapi duit kalau perlu disetrika dulu. Jangan diucek-ucek gini. Udah gambar monyet gak jelas itu gambar jadi apa. Saya latih anak-anak saya dari awal untuk belajar menghargai Tuhan dari hal-hal yang kecil. Orang lain gak lihat, tapi Tuhan tahu. Ke gereja dengan yang rapi. Kalau baju baru dipakai dulu ke gereja. Mobil baru pakai ke gereja dulu, jangan ke puncak. Kemudian kalau ada sesuatu yang baru, persembahkan terlebih dahulu. Setuju? Oke, slide berikutnya. Ya. Nah, nilai dalam hidup kita ada 3. Yang pertama, nilai fungsi. Yang kedua, nilai emosional atau karakter. Yang ketiga, nilai spiritual. Yakinkan ketiga nilai ini ada dalam hidup saudara. Yang paling penting sebetulnya yang ketiga. Tapi supaya lebih mendunia, yang pertama nilai fungsi. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara jadi dokter, saudara jadi ibu rumah tangga, saudara menjadi seorang profesional seperti Pak Ketua kita nih, seberapa bernilainya saudara di perusahaan tersebut? Saudara bukan hanya dituntut untuk kerja disiplin tepat waktu, tetapi hasilkan karya-karya yang lain, yang inovatif. Roh Kudus itu roh kreatif. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata-kata Allah itu Elohim, the spirit of creative. Jangan hanya rutinitas yang kita lakukan, fungsi kita dijalankan. Kalau saudara seorang bapak, fungsi bapakmu dijalankan. Kalau seorang ibu, fungsi ibu dijalankan. Seorang karyawan, fungsinya dijalankan. Nanti tanya, Roh Kudus akan menjelaskan. Bukan hanya sekedar rata-rata. Saudara, saya mendengar YouTube ya. Di dalam sebuah YouTube, saya tertarik dengan ada seorang motivator ya. Dia mengarang buku namanya The Violent Cow. Apa itu? Sapi yang warnanya ungu ya. Suatu hari orang ini berjalan di Swiss ya, di pegunungan Swiss. Saya pernah tuh jalan di situ. Ya naik kereta. Bagus banget, banyak sapi, apinya bagus-bagus di pegunungan, bagus banget. Seolah-olah tuh gila kayak surga banget deh. Ya, sapi, pohon, rumput, pohon-pohonnya udah kayak di film-film. Ya benar kayak begitu, memang bagus banget. Tetapi ketika 10 menit, 20 menit, 30 menit, pemandangan itu menjadi pemandangan yang biasa. Karena semua serba bagus. Tetapi kemudian di tengah-tengah hampir berjalan setengahnya, dia melihat ada sapi yang warnanya ungu, violet.
Tertarik dia berhenti, ini sapi apa ini katanya. Cekrek, selfie. Nggak tahu sapinya yang diwarnai untuk sebagai daya tarik. Saudara tahu nggak? Saudara ya, kalau saudara yang terbaik di antara yang baik ya, misalnya saudara di antara hidup masyarakat, saudara kalau nggak berbeda dalam tanda kutip, menjadi seorang yang bisa menjadi garam, maka saudara akan jadi orang biasa-biasa. Ketika nanti saudara menjadi orang yang luar biasa lagi, di antara orang-orang yang luar biasa, saudara akan menjadi orang yang biasa lagi. Diperlukan semua proses inovasi, terus berubah. Itu yang Tuhan mau. Semua itu dasarnya ada di Alkitab. Makanya mulai hari ini, lakukan sesuatu yang bernilai untuk hidupmu dan untuk orang lain. Yang setuju katakan amin. Nah, nilai emotion itu karakter. Ternyata kedewasaan seseorang, jabatan seseorang itu tidak ada hubungannya dengan karakternya, betul nggak? Saudara pernah lihat nggak tuh di koran ada seorang pejabat yang emosi mukul pramugari pakai koran. Hari itu juga dalam satu tempo 24 jam jabatannya turun. Pejabat. Kemarin kita lihat ada CEO perusahaan, CEO masih muda loh, perusahaan sebuah startup. Kemudian dia mengacungkan pistol buatan ketika dia nyerempet motor. Baca itu. Seketika hidupnya berubah, emosinya. Nah pertanyaan saya, saudara memang disiplin, kita memang rajin. Pertanyaan saya, saudara ketika ditegur sama atasan, sikap kita bagaimana? Nilai karakter kita benar nggak? Jangan-jangan saudara kerjanya bagus, tetapi nggak bisa bekerja sama dengan orang lain. Nggak bisa dikasih nasihat, nggak bisa dikasih masukan. Orangnya jutek banget. Orangnya istilahnya nih emosian banget gitu loh. Rajin kerja cuma sendiri bekerja, nggak bisa bekerja sama dengan orang lain. Sehingga waktu ada kenaikan pangkat, ya udah tepatnya di situ. Nggak boleh protes karena nilai karakternya kecil. Emosionalnya gampang kesulut. Tuh, tanya Pak Ketua. Di perusahaan, saudara mau sepintar apa? Tapi kalau saudara dikasih tahu sama atasan, kemudian dikasih tahu diarahkan gitu, kemudian kita langsung beri respon yang negatif, sama di gereja gitu. Makanya promosi datang hanya orang yang punya nilai benar tuh. Yang ketiga nilai spiritual. Seberapa dekatnya saudara dengan Tuhan? Seberapa mengertinya saudara kebenaran firman Tuhan? Suatu hari ada anak-anak Skewa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Apa bedanya dengan murid-murid Yesus mengusir setan dengan nama Yesus? Yang satu punya spiritual value yang benar. Dia memiliki hubungan dan otoritas. Yang satu nggak punya hubungan, cuman pakai nama Yesus. Langsung diperkosa sama setan ketujuh anak Skewa. Saudara ngerti ya? Kita akan tutup nih, tinggal 4 menit. Slide berikutnya. Nah, poin nomor 1 itu mindset. Nanti di pada kedua saya mau bahas 2 poin lagi. Mindset, katakan bersama-sama mindset. Nah, saudara, semua nilai dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan tergantung dari pola pikir. Mind artinya pikiran, set itu sebuah rangkaian. Slide berikutnya. Roma 12 ayat 2 dikatakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah, be transformed oleh pembaharuan budimu atau mindset. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, baik, berkenan, dan sempurna. Kalau untuk membedakan baik dan jahat itu orang dunia pasti bisa. Tapi ini yang beratnya. Saudara harus membedakan kehendak Allah itu ada 3. Baik, berkenan, sempurna. Baik belum tentu berkenan sama Tuhan. Milih pasangan sesama Kristen, baik. Tetapi sama-sama dewasa enggak? Benar gak dia lahir baru? Walaupun dua-duanya sama-sama lahir baru, sama-sama berkenan di hadapan Tuhan, tunggu waktunya Tuhan untuk menikah, waktu yang sempurna. Jangan asal terabas, cari kehendak Tuhan. Jadi untuk bisa mengerti ini kita harus mengalami sebuah perubahan total, transform. Artinya transform gini loh, sebuah binatang yang berubah dari kecebong menjadi katak. Misalnya dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah perubahan yang begitulah, saudara udah sering dengar khotbahnya itu. Yang saya mau katakan bahwa hari ini adalah mindset. Slide berikutnya. Nah, baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Kita adalah apa yang
kita pikirkan, segala sesuatu tentang kita muncul bersama pikiran kita, melalui pikiran kita menciptakan. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Saudara menganggap dirimu siapa? Ciri-ciri orang yang tidak mengerti dirinya, kadang-kadang dia berkata gini, lo gak tahu siapa gue. Apalagi kalau misalnya di tempat-tempat keramaian atau lagi ribut, kalau ada yang ngomong, dia gak tahu siapa gue. Ya memang dia gak tahu. Kalau berkata, lu gak tahu siapa gue. Ya lu aja gak tahu, gimana gue bisa tahu gitu ya. Artinya dia gak kenal dirinya. Saudara, pikiran kita itu yang akan membatasi seberapa kita bisa maju, seberapa kita bisa turun. Makanya Yesus berkata, kenakanlah pikiran Kristus. Nah, saya tutup. Kenapa orang yang 1 talenta itu tidak sukses diberikan kepada yang kok 2, 5? Yang 2 kan protes, kan dia udah punya Pak, udah punya 170 miliar, masa mau dikasih lagi 34 miliar? Ya kan? Kenapa Tuhan kasih yang sini? Kuncinya 1, yang 5 selalu men-set pikirannya di atas rata-rata, above. Makanya Yesus berkata gini, pikirkanlah perkara-perkara yang itu bukan hanya perkara-perkara rohani, saudara. Orang Kristen itu sangat bukan tidak pernah dengar, sangat jarang mendengar kata-kata target. Sedangkan di dunia usaha, sedangkan kita di dunia nyata, itu selalu ada yang namanya target, atau dalam bahasa rohaninya berbuah itu dituntut. Yohanes 5 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah. Tuhan nuntut saudara berbuah. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, maka ia akan berbuah. Kalau saudara mempunyai pohon, saudara mengharapkan tahun ini sama tahun depan buahnya sama atau lebih banyak. Itu dia. Seorang pengusaha hanya fokus kepada buah profit. Slide berikutnya. Nah, kenapa mindset ini penting? Sebab ini akan menentukan tindakan kita, saudara, sukses atau gagal. Slide berikutnya. Nah, mindset itu menggerakkan sebuah kesatuan keyakinan yang kita miliki, nilai, kriteria, sehingga keputusan, pendapat yang kita keluarkan itu tindakan, itulah kita. Makanya hari ini saya mau yakinkan saudara, ya. Saya tutup dengan sebuah survei begini. Jadi di dalam sebuah perusahaan, ya, ini balik lagi nih. Kalau saya ngomongin perusahaan bukan hal dunia, tetapi ini saya mau coba memandang Alkitab itu, Bapak kita adalah sebagai pengusaha. Akulah pokok anggur benar dan Bapakku adalah investor atau pengusahanya. Jadi ada 30 calon CEO yang dipersiapkan. Ini survei membuktikan. Kemudian setiap CEO itu diberikan sebuah target. Kamu mau mendapatkan pendapatan perusahaan berapa. Dari 10 orang ada yang pokoknya tahun ini akan kenaikannya 30%, 20%, 10%, 50%, 70%. Nah, dari 30 orang survei membuktikan rata-rata orang yang men-set targetnya itu dia kurang lebihnya 10%. Contoh gini, kalau saudara dari 10 orang ya, misalnya saudara ini masing-masing janji tahun ini bawa 1 jiwa, yang satu 2 jiwa, yang satu 3 jiwa, yang satu 4 jiwa, sampai 10 jiwa deh. Nah, yang 10 jiwa itu rata-rata bisa dapat antara 7 sampai 8 jiwa. Rata-rata nih setelah mengadakan training di seluruh dunia nih. Yang 7 rata-rata dapatnya 5 atau dia bisa lebih 8. Jadi toleransinya 10%. Yang 2 dia bisa dapat 3. Bisa dapat 4. Yang 1 malah bisa dapat 2, bisa dapat 3. Pertanyaan saya, pemenangnya siapa? Kalau yang 10 cuma dapat 7 katakan. Menurut saudara? Ya? Yang mana? Hah? Yang menang, sekali lagi Alkitab, yang 10 dapat 7. Kenapa? Dia men-set pikirannya di atas. Tetap perusahaan masih untung kok.
Saya mau berdoa saudara sekalian ya. Apa yang saudara pikirkan pada hari ini? Set pikiranmu dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi minta Tuhan supaya saudara berdoa dengan hal yang real. Dari income-mu. Tahun ini mau dapat berapa? Apa mau sama? Anak kita makin lama makin besar. Yang tidaknya gak kuliah tahun ini kuliah. Anak saya tiga-tiganya sebentar lagi mereka nikah. Income saya gak boleh sama. Pendapatan saya gak boleh sama dengan tahun lalu. Udah di set lagi. Setiap tahun saya punya target untuk invest di properti. Karena anak-anak saya ada banyak. Setiap tahun. Saya pikir tahun kemarin saya nggak bisa invest. Ternyata sama tetap invest. Karena saya sudah men-set sebuah target. Ketika kita men-set target kita yang tinggi, above, maka tubuh akan memberikan reaksi. Dia akan langsung memberikan respon bahwa kita harus bekerja lebih keras, berdoa lebih keras, mengasihi Tuhan lebih keras, baca Alkitab lebih keras supaya target tercapai. Tapi orang yang men-set targetnya di bawah, santai, alon-alon, asal kelakon. Makanya ketiga anak saya tantang. Anak saya yang pertama, waktu dia mau jadi spesialis, saya tanya, universitas mana yang kamu mau? Wah, papa jangan tanya aku dong. Kalau aku maunya yang terbaik Pak di Indonesia. Saya tanya lagi, apa yang terbaik di Indonesia? Ya Universitas Indonesia Pak. Oke, kalau gitu doa untuk Universitas Indonesia. Waktu dia set untuk Universitas Indonesia, langsung dia ambil 2 bimbingan belajar. Belajarnya berbeda. Karena dari ribuan mahasiswa yang diterima setiap tahun, itu nggak lebih dari 20 orang untuk jadi dokter spesialis. Dan bagian yang paling sulit adalah ilmu penyakit jantung. Salah satunya ya. Dan itu nggak sembarangan. Dan maaf, anak saya bukan golongan mayoritas. Ketika waktu dia set seperti itu, belajarnya berubah, hidupnya berubah, gayanya berubah. Setiap kali lewat UI selalu Rumah Sakit Harapan kita lambain tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tahun depan sudah kuliah di sini. Langsung semangatnya berubah. Apa yang terjadi? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita Tuhan buka jalan sehingga dia diterima di UI. Ketiga anak saya tantang seperti itu lagi. Dengar baik-baik. Kita punya Allah yang hebat, yang telah mati di atas kayu salib. Buat hidup kita bernilai untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita. Pohon yang berbuah, pohonnya sendiri gak bisa menikmatinya. Yang bisa menikmati siapa? Orang di sekitarnya. Itu kunci berhasil. Saudara boleh mendefinisikan hidupmu berhasil ketika saudara ada dimanapun orang di sekitarmu mengalami kebaikan Tuhan. Slide berikutnya lagi, slide berikutnya, slide berikutnya, slide berikutnya, slide berikutnya. Nah, saya mau bicara poin kedua. Nah ya, yang tadi mindset ya. Mindset jelas ya. Kita ini kan harus berubah pola pikir kita seperti yang Tuhan mau. Ya, pikiran kita harus terbuka. Sebab yang membatasi saudara hanya pikiran kita. Ya. Nah, yang kedua yang saya mau bahas adalah mengenai pengaruh atau influence. Saudara tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus kalau saudara tidak menjadi orang-orang yang berpengaruh atau dapat mempengaruhi orang lain. Saya ulang ya. Yesus dalam kehidupannya dia mempengaruhi ke-12 muridnya. Hidup saya mempengaruhi hidup anak-anak saya. Nah, apa yang saudara pengaruhi? Dan saudara dipengaruhi oleh siapa? Makanya hati-hati dengan memilih lingkungan. Mazmur 1 itu dimulai dengan kata-kata berbahagialah orang yang tidak berjalan mengikuti nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa dan tidak duduk di kumpulan orang pencemooh. Berjalan, berdiri, dan duduk. Dimulai dengan hati-hati dengan lingkungan. Karena lingkungan tempat kita ada, itu bisa mempengaruhi kita. Lingkungan yang buruk menghilangkan kebiasaan yang baik. Makanya saudara yakinkan hidupmu ada di tempat yang bisa mempengaruhi kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Dan kau juga harus bisa mempengaruhi orang lain. Nah, bagaimana caranya untuk bisa berpengaruh? Slide berikutnya. Nah, Matius 5:13 berkata gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan. Beberapa anak rohani saya berkata gini, Dok, aku kenapa sih kalau di perusahaan aku sering
bully, aku sering dijolimi, aku sering kemudian perlakuan tidak adil. Sekali dia bicara sama saya, oke, saya bisa maklum. Dia pindah perusahaan. Kemudian ketika dia pindah perusahaan, dia konseling dengan hal yang sama. Kata-kata kasar diinjak-injak orang. Ngerti ya? Ketika kemudian dia cerita lagi, saya mulai berkata, ya mungkin kamu Tuhan sedang izinkan terjadi. Tapi kalau yang ketiga kali, saya bilang gini, kayaknya itu kasus yang sama nih. Ini kasus yang sama. Saya bilang gini, jangan-jangan ada yang salah dengan diri kamu. Saudara, kadang-kadang kalau Tuhan mengizinkan kita diinjak orang terus menerus, jangan-jangan kita tidak asin. Tuh. Tuhan katakan, aku yang suruh buang, diinjak. Karena dia nggak asin. Kadang-kadang dalam kehidupan itu Tuhan izinkan terjadi. Saudara nggak asin, tidak asin, tidak bisa memiliki pengaruh di sekelilingnya. Ada atau tidak ada di perusahaan nggak ada efeknya tuh. Kecuali kalau saudara nggak masuk 1 hari, aduh mana si Dani nih, repot banget nggak ada dia nih, nggak bisa nih. Aduh Pak Sam nggak ada lagi nih. Gimana caranya? Nah itu saudara punya nilai, punya pengaruh. Ada orang yang berbeda pola pikirnya. Menghadapi masalah dikasih tugas yang lebih, dikasih tantangan sama Tuhan, dia berkata, wah masalah lagi nih, masalah lagi. Dia bukan melihatnya sebuah kesempatan. Orang kalau melihat dikasih tugas dan masalah itu dianggapnya sebuah masalah, maka jadi masalah. Tapi ada orang yang berkata ini kesempatan untuk naik kelas. Ujian, bukan pencobaan. Nah yang saya mau sampaikan kepada saudara, kenapa Tuhan berkata tentang garam? Garam itu punya nilai kan, value kan. Value-nya adalah rasa apanya? Rasa asin. Kita lihat slide berikutnya. Garam itu during Roman times, zaman-zaman di masa pemerintahan Romawi, salt was worth its weight in gold and soldiers were sometimes paid in salt, hence the word celery. Asal kata-kata garam namanya celerium. Pernah dengar kata-kata celery? Nah itu asal katanya salt, celery. Celerium, gaji. Artinya Tuhan cuma mau menyampaikan gini, bro, ini ke-12 murid Yesus, kamu harus jadi mata uang bro. Kamu harus jadi duit dimanapun berada, sehingga kita punya nilai tukar yang bagus, laku di mana-mana. Jangan hanya di gereja aja kelihatannya rajin, disiplin, kemudian menghasilkan wah hal-hal yang hebat, tapi kita keluar gereja, kita jadi jagoan neon. Nggak ada apa-apanya. Nggak punya inisiatif, nggak bisa jadi garam, nggak bisa jadi terang di lingkungan kerja, di lingkungan rumah. Yang lain kerja bakti saudara, alasannya hari Minggu melayani Tuhan. Ya udah, pagi-pagi dong, sebelum ayam berkokok 3 kali udah bangun, datang ke RT, sama-sama teman-teman. Sekiranya, udah jam 6 lewat nih Pak, udah saatnya ke gereja Pak. Nah, misalnya gitu. Atau dibalik, ke gereja dulu jam 6, pulang jam 8 langsung kerja bakti, kumpulin teman-teman. Apa yang mau dilakuin? Masa era COVID kayak begini, new normal. Pikirkan sesuatu yang berbeda yang orang lain gak pikirkan. Itu yang namanya influence. Itu fungsi saudara dan saya. Jadi saudara, Tuhan katakan kamu emas, kamu mata uang, dimanapun kamu berada kamu laku. Untuk menjadi garam, saudara harus meningkatkan nilai tadi. Nilai fungsi kita, nilai karakter kita, nilai spiritual kita. Nilai fungsi gampang, saudara, simpel. Zaman sekarang saudara belajar teknologi. Yang lain udah pada jual di Tokopedia, di mana lagi tuh? Di Shopee, belanja.com, apapun bentuknya. Kalau saudara cuma pakai semua sistem yang konvensional, kalah. Supermarket yang besar-besar aja tutup, apalagi kita yang toko-toko kecil. Makanya disiapin sama Tuhan namanya Tokopedia. Ada yang namanya Shopee. Ada lagi namanya apa lagi tuh? Bling-bling. Apalagi, terserah deh, terserah. Itu semua disiapin Tuhan buat saudara. Bukan hanya sekedar berdoa. Spiritualnya dinaikin, tapi kemampuan untuk bisa masuk belajar teknologi juga dijalanin. Punya dong Instagram. Masa kalah sama mami toko? Setuju? Jadi garam, jadi terang. Kalau ditanya, gimana caranya Pak? Tanya Roh Kudus. Bangun pagi, pakai lutut dan air mata, berdoa. Yang bego jadi pinter. Yang blow on jadi cerdas. Yang malas jadi rajin.
Yang mewek terus jadi kuat. Yang setuju katakan amin. Mulai pagi hari cari dulu Tuhan, duduk diam, nangis, tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Jadikan aku orang-orang yang tahan banting, tahan uji. Saya terus terang ya, di tempat klinik saya, di klinik saya nih, saya punya pegawai yang muslim dan non muslim. Yang lebih tahan banting, saudara tahu yang mana? Saudara pilih sendiri, jawab, saya nggak mau nggak. Diomelin, dap. Siap dok, saya salah dok, siap dok, saya nggak ulang lagi dok. Tapi kalau yang satu diomelin, nggak ada kasih, pindah lagi ke tempat lain. Katanya Pak Bambang gembala, masa begitu ya? Pulang beberapa kali, Pak, mau pelayanan pak, kata saya, gila pasien ini lagi diinfus, mau mati tahu. Sedangkan yang satu lagi saudara itu yang pakai ini sampai pasien selesai bersih semua. Saya kadang-kadang sedih. Saudara nggak boleh jadi golongan yang ini nih. Tapi di sini nggak ada yang ngaku. Kalau ada bertobat. Ikutin Pak Sam, datang paling pagi pulang paling sore. Kata bos, gila gue mau nggak naikin gaji, kayaknya nggak enak sama nih orang nih. Setiap bulan naik gaji deh katanya ya, gitu. Jadi nggak enak. Jadi karena kita berbeda. Giliran ada masalah yang tampil dulu kita. Kamu mau cari masalah? Justru itu Pak. Saya cari masalah bukan naik gaji. Bukan Pak. Saya mencari masalah bukan untuk cari masalah. Saya mau menyelesaikan gimana caranya. Dibilang kepo nggak apa-apa. Yang paling penting hidup kita berguna buat orang lain. Kadang-kadang saya dibilang kepo. Kok dokter ngatur-ngatur rumah tangga orang lain? Anak rohani ya? Nggak apa-apa. Kalau memang itu gunanya buat kebaikanmu, suatu hari kamu akan berterima kasih sama saya. Kalau memang itu Tuhan yang suruh saya akan atur. Terserah saya mau dibilang kepo, nggak apa-apa. Lo nggak bayar persepuluhan, lo nggak mengembalikan. Jangan harap hidupmu bisa berat. Oke? Yang terakhir. Ya, Yesaya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan-jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara perhatikan ya, saya mau tutup. Tuhan ini sedang membuat sesuatu yang baru. Tetapi bukan hanya sekedar baru dan berbeda. Ini sesuatu yang inovasi. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru. Kalau cuma baru doang belum tentu orang mau beli produk kita. Tapi ada yang aneh. Membuat jalan di padang gurun. Betapa susahnya karena ketika angin ada jalannya hilang. Jadi sesuatu yang mustahil tetapi baru sama sekali inovatif. Ngerti ya kata-kata inovasi ya? Dan dia katakan, sungai di padang belantara, kalau dalam bahasa aslinya sungai-sungai di tanah yang sudah tidak ada gunanya lagi, tanah yang sampah. Jadi sesuatu yang baru sama sekali atau sesuatu yang sudah ada diperbarui. Inilah karakter Tuhan. Saudara kalau mau menjadi orang yang berpengaruh, saudara melakukan sesuatu yang seperti ini. Slide berikutnya. Ya, inovasi in the era of lockdown. Apa sih itu inovasi? Slide berikutnya. Inovasi berasal dari kata-kata innovare, memperbaharui atau mengubah. Itu yang tugas saudara dan saya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Terus kemudian, dan rahmatnya selalu baru. Baru, nah baru ini memperbaharui. Slide berikutnya. Inovasi adalah bentuk penciptaan produk, jasa, proses yang lebih baik dan dimanfaatkan orang banyak karena mampu menghasilkan nilai tambah. Kalau saudara menjadi seorang pengerja, pikirkan apa yang dapat saya lakukan buat gereja ini sehingga gereja ini banyak dikunjungi oleh orang-orang, oleh pengusaha, oleh raja-raja, oleh pecandu narkoba, oleh ibu rumah tangga. Yang ibu rumah tangga, bagaimana caranya untuk menarik ibu rumah tangga lainnya? Yang pedagang, bagaimana cara menarik pedagang yang lainnya? Yang dokter, bagaimana cara menarik dokter lainnya? Untuk datang ke tempat ini yang homogen. Itu kan komunitas namanya, betul? Saudara punya keahlian kok. Lakukan sesuatu, jangan bikin gini, gereja bisa ngasih apa nih bulan ini nih? Beras udah habis, super mie tinggal sedikit. Pikirin, bulan depan gimana caranya nih ngasih beras dan beli super mie buat orang lain. Itu inovasi. Kalau saudara memiliki pola pikir seperti ini, selalu ingin memberi yang terbaik untuk orang di sekitarmu, saudara akan menjadi orang yang menjadi garam dan terang, diperlukan. Dengar ya, pohon yang berbuah, itu nggak pernah bisa dinikmati oleh pohonnya. Betul?
Makanya keberhasilan saudara, saya menilai anak rohani saya berhasil bukan dari dia menikmati hidupnya. Gayanya berbeda, pakaiannya berbeda. No, orang di sekitarnya merasakan nggak perbedaan ada dia. Itu keberhasilan yang sebenarnya. Saya mengundang saudara hari ini untuk berpikir yang inovasi. Apa yang bisa kita lakukan buat gereja ini? Supaya kita punya tempat yang baru, yang suaranya nggak bocor. Yang kita bisa beribadah dengannya. Saya tantang saudara. Bagaimana caranya untuk menarik ratusan ini pedagang-pedagang, orang-orang yang di sekitar segini nih. Perumahan-perumahan untuk datang beribadah. Dan dia melihat ada sesuatu yang berbeda di tempat ini. Sehingga mereka berkata, gua harus datang ke gereja ini karena di sini ada sesuatu yang berbeda. Slide berikutnya. Yang ketiga, yang terakhir, baru saudara. Ketika saudara memiliki pola pikir berbeda, saudara bisa memiliki pengaruh menjadi garam. Saudara baru bisa memberi dampak, betul. Slide berikutnya. Ya. Dalam Markus 16 dikatakan, pergi ke seluruh dunia. Siapa yang percaya dibaptis diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan pernah mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Ini dampak. Hubungan saudara dengan Tuhan, keintiman kita dengan Roh Kudus membuahkan kuasa, dunamos. Ketika kita berdoa, doa kita berbeda dengan orang yang sebelumnya. Ketika saudara menumpangkan tangan atas orang sakit, doa kita berbeda dengan yang sebelumnya. Dengan orang-orang yang mendoakan mereka. Dengar baik-baik, sebab ada kuasa yang bekerja. Itu yang menyebabkan saudara dan saya menjadi saksi. Sekitar 7 tahun yang lalu, ketika di Banten belum ada rumah sakit, Tuhan kasih saya hikmat untuk membangun rumah sakit, Rumah Indonesia Sehat. Rumah sakit tanpa kelas pertama di Indonesia. Dan sekarang sudah berdiri. Saya sudah serahkan ke WTC dan dikelola dengan baik. Saudara boleh lihat, itu menjadi saksi hidup. Kemudian rumah sakit tanpa kelas itu ditiru oleh Kota Tangerang. Ya, kemudian ada BPJS berubah sekarang. Nah sekarang saya mau mulai lagi sesuatu project. Stunting Center, rumah sakit ibu dan anak. Bagaimana untuk memerangi kekurangan gizi bersama dengan teman-teman dari UI. Selalu Tuhan taruh inovasi dan saya tidak pernah takut dengan yang namanya kegagalan. Biasa kok. Kita harus bermimpi. Jangan sampai di surga, kamu udah ngapain? Belum ngapa-ngapain. Pernah mimpi nggak? Mimpi. Belum. Ya mimpi aja nggak pernah katanya. Mimpi nggak bayar. Mimpi hal-hal yang besar. Apa yang saudara mau lakukan? Saya tutup ya. Saya beruntung. Gereja kami Banten beruntung. Ini ada Pak Asam. Saya bukan muji beliau. Beliau ini enaknya bukan pendeta 100%. Gimana ya? Full timer 100% ya. Pengusaha. Jadi punya jiwa entrepreneurs. Jadi kita nih ngomong nih nyambung gitu loh. Jadi ngerti yang namanya dunia usaha, dunia profesi, persoalan di dalam dunia nyata ini ngerti gitu loh. Pelayanan butuh duit. Ya benar. Jadi kalau mau ngangkat itu dan segala macam kita perlu pertimbangan. Jadi hal yang nyata. Beda dengan orang yang hanya berkecimpung dalam dunia rohani. Tapi kalau Pak Sam ini kaya dalam segala hal. Jadi saya belajar banyak, impartasinya banyak. Makanya saya nggak heran Banten ini melakukan hal-hal besar terus. Sebentar lagi tahun ini akan ada hal-hal besar. Sebentar lagi doakan. Saya juga sedang mempersiapkan bersama teman UI membangun rumah sakit stunting untuk ibu dan anak yang pertama di Banten. Tanahnya udah mulai dapat, gambarnya udah mulai dibangun. Mimpi dulu. Bermimpi. Let there be light. Jadilah terang. Baru kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Mimpi yang besar. Sebentar lagi rumah sakit itu kan terjadi. Anak saya 3, mantu saya 1, dokter semua. Dan saya berkata, kamu akan sekolah di UINA. Dan kamu akan melakukan hal-hal yang besar. Jadilah dokter yang bukan hanya sekedar hebat. Tapi dokter yang memiliki inovasi. Saya bilang anak saya kan lulusan terbaik dua-duanya nih. Yang ketiga juga kelihatannya nih. Saya doakan. Saya bilang gini, kamu di UI, orang-orang yang terbaik semua. Banyak. Jadi kamu di hadapan orang-orang itu, kamu jadi orang yang biasa lagi. Betul nggak? Kamu lulusan terbaik, itu lulusan terbaik semua. Jadi sekali lagi, kamu orang biasa. Kamu harus belajar one step ahead lagi. Bagaimana cara kamu bisa mengungguli mereka. Berdoa, sungguh-sungguh. Lakukan hal ini.
Saudara yang tidak hidupmu luar biasa ketika ada di tengah-tengah orang yang luar biasa, sudah biasa lagi. Makanya kita tidak pernah boleh stop berkarya sampai Tuhan datang. Saya tutup saudara ya. Saya cuma mau tutup ini dengan dengerin lagu aja. Ini lagu karangan yang Tuhan kasih. Ya, lagu saya pertama dulu dinyanyikan oleh Glenn Fredly, judulnya lagu Satu Hari Lagi. Saudara boleh download. Itu lagunya cukup bagus, ya menurut saya. Ya. Dan saya minta juga dinyanyi sama Glenn Fredly, dan itu jadi sebuah lagu yang banyak dipelajari di Indonesia ya. Saya lihat itu banyak nyanyiin. Lagu itu saya karang waktu itu Tuhan kasih dari surga. Itu ketika saya ulang tahun. Jadi ditanya sama Tuhan, kamu mau apa nak? Saya bilang, apa ya? Saya punya kehidupan yang luar biasa Tuhan. Tuhan kasih saya status sosial yang luar biasa. Saya dikasih istri yang takut akan Tuhan. Saya punya anak-anak yang luar biasa. Saya rasanya, kok saya cuma pengen bersyukur. Saya diingatkan Mazmur 23, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Saya pikir itu main-main. Maksudnya dalam hidup saya ya. Saya renungi, saya butuh apa lagi Tuhan. Saya punya rumah bagus. Bukan satu lagi rumah saya. Asetnya banyak gitu ya. Saya punya mobil bagus-bagus. Punya anak-anak luar biasa. Jadi maksudnya gini loh. Yang saya cuma pengen nyenengin Tuhan deh. Ngarang tuh satu lagu. Lagu Satu Hari Lagi Kau Menuntun Lang. Saya bilang saya pengen dinyanyiin. Karena lagu saya anggap bernilai. Saya yang anggap. Pengen dinyanyiin sama penyanyi yang punya nilai. Glenn Fredly. Nah saya ngarang lagu kedua. Tuhan kasih lagi. Sejak saya diselamatkan dari COVID. Saya bilang tapi kali ini saya pengen dinyanyikan sama teman lama saya. Tolong dikasih lihat fotonya. Saudara tahu siapa? Ruth Sahanaya. Judulnya Kesempatan Kedua. Albumnya udah ada 10 lagu. Saya bukan mau show off ya. Tapi saya bilang gini, hidup itu buat berkarya. Di tengah kesibukan saya sebagai dokter. Di tengah kesibukan saya melayani Tuhan. Di tengah kesibukan saya juga, saya punya waktu buat keluarga. Semua itu terjadi karena Tuhan, Roh Kudus yang memberitahu saya. Kamu harus lakukan A, B, C, D, E-nya. Sehingga anak saya juga gak pernah protes. Bapaknya sibuk melayani, sibuk pelayanan, sibuk kemudian periksa pasien. Dan mereka tahu, mereka diperhatikan dengan baik. Dan semua itu bisa terjadi karena Roh Kudus memberitahu saya. Ini, jam segini harus kamu ini ya. Sampai sekarang saya bukan bapak yang sempurna. Bukan suami yang sempurna. Tetapi saya lakukan 30 tahun pernikahan saya sampai hari ini. Nah album yang kedua ini judulnya Second Chance. Ruth waktu nyanyiin lagu ini, waktu saya karang, saya bilang gini, saya pengen dinyanyiin sama Ruth lagu saya. Jadi saya pengen penyanyinya dulu baru lagunya Tuhan kasih. Aneh ya. Nanti di behind the scenes saya tahu tuh. Jadi saya bilang, Tuhan saya minta lagu. Tapi saya pengen nyanyiin Ruth Sahanaya. Karena dia termasuk 3 diva kan di Indonesia kan. Nah saya pengen lagu saya jadi kesaksian. Dan saya nggak mau lagu saya dinyanyiin sama penyanyi yang gak jelas. Karena buat saya itu lagu itu berharga, saya diselamatkan dari kematian yang kedua. Nah ketika saya dapat lagu itu, wah bener nih karakternya sama. Nanti saudara boleh di behind the scene, Ruth tuh nangis sambil nyanyiin lagu itu. Di 10 menit sampai 15 menit pertama, dia gak bisa nyanyi. Aduh, Bems, dia bilang gila nih lagu lu nih. Gue nangis mulu, sampai suaranya gak jelas. Ya udah kalau diam dulu deh. Baru dia terus kemudian nyanyiin lagi. Itu ada behind the scenes-nya. Lagu saya juga yang kedua dinyanyiin sama Eka Deli. Itu seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus. Eka Deli nangis, telepon ke saya. Oh Dokter Bambang, thank you aku nanti saudara bros ya siapa Eka Deli itu. Thank you ya, thank you. Seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus. Itu lagu itu keluar dari hasil saya itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Bukan untuk gaya-gaya. Dan saya gak pusing lagu ini mau jadi terkenal apa tidak, gak ada di saya. Dan lagu ini saya buat juga untuk orang Korea. Saya gak bisa nginjil ke Korea, tapi saya bisa nginjil pakai lagu. Caranya, terjemahin dalam bahasa Korea. Karena di Korea adalah negara yang paling banyak bunuh diri, artis-artisnya bunuh diri. Saudara lihat sekarang, di Korea, di tengah-tengah kesuksesan bunuh diri loh. Banyak. Saya bilang biar lagu ini didengar sama mereka. Mereka yang mau bunuh diri gak jadi, atau yang mau bunuh diri selamat, kemudian bisa berguna untuk orang lain. Nah saudara sekalian, kita bangkit berdiri ya. Berapa banyak yang tahu Tuhan Yesus itu baik. Saudara kalau mengerti isi lagu ini, kau renungi, inilah lagu dari kesempatan kedua. Ketika Tuhan membawa saya keluar dari rumah sakit, saya baru mengerti bahwa betapa berharganya hidup.
Makanya lagu ini keluar sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan. Saya mau tantang saudara, jangan satu hari pun hidupmu tidak berguna untuk Tuhan dan orang lain. Sebab hidup itu singkat. Amin. Jadilah garam, jadilah terang. Kasih Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Angkat kedua tangan. Ora bashika barala 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 barala. Kami bawa hidup kami di hadapan. Inilah hidup kami Tuhan. Di hidup yang sementara ajari kami untuk mengerti rencana. Mari kita berdoa di dalam Terima kasih, terima kasih. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Berapa banyak saudara yang mau dipakai hidupmu? Mari angkat kedua tanganmu. Biar kiranya di masa-masa penantian Roh Kudus curahkan ini. Biar kiranya pengurapan yang baru tercurah dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus curahkan hari ini. Sebab ketika kuasa itu turun, maka kami akan menjadi saksi. Mulai dari hidup kami, keluarga kami, orang di sekitar kami, Bapa. Ku bawa hidupku, Bapa, ku persembahkan. Ku persembahkan padamu sebagai korban yang kudus, sebagai korban yang kudus dan berkenan padamu. Angkat kedua tangan, mengatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang baru, buat kesempatan yang baru. Katakan hanya ini doaku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, ku bawa hidupku Bapa, ku persembahkan padamu. Katakan sebagai korban yang kudus, sebagai korban yang kudus dan yang berkenan padamu. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus buat kesempatan yang baru. Katakan hanya ini doaku, hanya ini aku. Terima kasih. Sekali lagi angkat kedua tangan sebagai ucapan syukur. Katakan ku bawa Bapa. Katakan ku persembahkan padamu sebagai korban yang kudus, sebagai korban yang dan yang berkenan padamu. Katakan bersama-sama, terima kasih, oh terima kasih Yesus buat kesempatan yang baru, buat kesempatan yang baru. Hanya ini doaku, hanya ini doaku. Terima kasih, hanya ini doaku. Katakan hanya ini
Aku terima kasih Yesus. Hanya ini doaku, katakan. Hanya ini doaku. Yesunim kamsahamida. Yesunim kamsahamida. Amin. Silakan diri saudara. Wah, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Makasih Dokter Bambang. Tadi saya bisik-bisik bilang, memang angin lagi bertiup di gereja kita. Oh, beri kemuliaan lagi bagi Allah yang dahsyat. Persiapan pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat dari tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin betul. Saudara, Dokter Bambang ini advisernya BPD. Ya, jadi sejak 5 tahun yang lalu beliau ini bantu saya. Saya ini banyak temennya, banyak yang melengkapi. Saya ini pemimpin yang mau melibatkan siapa saja. Ya, orang banyak bilang saya ini bapak yang mau belajar dan lain sebagainya. Jadi memang Banten di era sekarang ini perlu kepemimpinan seperti ini. Sehingga nggak ada banyak yang ribut, persoalan minggu itu juga diselesaikan paling lama 1 bulan. Karena setiap pleno kita bereskan. Nah sekarang di periode kedua, saya dapat kerinduan yang lebih besar lagi seperti saya sampaikan di gereja ini. Saya kepengen sekali seperti pesan Tuhan. Seluruh jemaat ini, kita berharap gereja lain bukan hanya GBI, akan mengalami kehidupan yang kecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam segala hal di seluruh area hidup kita. Kita beri tepuk tangan saudara ya. Jadi saya nggak pernah juga ngomong sama siapa yang menyampaikan firman Allah. Enggak, betul Dokter Bambang ya. Tapi sejak bulan Januari, Tuhan tuh lengkapi apa yang kerinduan kita semua. Bukannya kerinduan saya, karena ini semua jadi kerinduan kita. Jadi di gereja ini nanti akan banyak pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan, yang dukung misi, menyelamatkan banyak jiwa. Saya kemarin sudah dengar Dokter Bambang cerita seperti tadi, tapi saya belum nangkep. Ini Dokter Bambang nih pasiennya ini setiap hari, ya mungkin mendekati 100 ya, kadang-kadang lebih ya Dokter Bambang ya. Jadi sampai sore kadang-kadang di extend sampai agak sedikit malam. Tapi Dokter Bambang ini saya melihat dengan keluarganya keren banget. Saya merasa malam jarang bisa ditelepon dia, apalagi hari Minggu. Itu waktu yang benar-benar kualitasnya luar biasa. Dokter Bambang untuk keluarga, saya lihat beberapa kali memang nggak diambil. Karena hanya untuk pelayanan pada Tuhan dan juga keluarga. Malam-malam tertentu handphonenya juga nggak bisa dihubungin. Karena memang dia harus seimbang. Apalagi visinya besar sekali. Saya tidak terpikir dokter yang sudah sibuk, banyak orang disembuhkan dan juga didoakan, diselamatkan lah. Mikirin orang Korea, nggak kepikir saya. Tokopedia iya mikirin saudara ya. Apalagi tuh Shopee ya, urusannya dagang saudara. Dia nggak mikirin orang yang bunuh diri. Dokter Bambang nih sampai hatinya, jangan sampai lebih banyak yang bunuh diri. Saya dapat dengar juga, yang bunuh diri di Korea itu sekarang lebih banyak dari di Jepang. Padahal negara bunuh diri itu Jepang, Korea sekarang. Saya baru tahu, Dokter Bambang mikirin supaya minimal dengar lagu ini, orang itu gak jadi bunuh diri. Atau bunuh diri kagak mati saudara ya, dengar lagu ini, wah ini ternyata saya mesti dengerin lagu ini. Gak apa-apa lah Tuhan, sudah saya memenangkan jiwa, mau mati ya mati lah, kira-kira begitu. Keren banget. Hari ini saya beri kesempatan sebentar ya, mungkin 1-2 menit Ibu Eni, maju ke depan, ada? Bu Eni, ayo maju ke depan ya. Kemarin sudah didoakan, tapi dia perlu ngomong. Waktu ngomong kita doakan ya. Dia ini memang menurut saya sesuatu. Karena kita ini gereja kedua setelah Citaraya ini yang akan dia gembalakan. Sekarang pun sudah gembalakan, dibantu oleh Ibu Arta. Tetapi sejak kemarin dia dilantik, ya Ibu Arta sebagai penasehat, beliau ada gembalanya. Dengan Pak Pono, Bapak Gembala. Tapi Bapak Gembala yang mendampingi Ibu Gembala. Oke, silakan Ibu Eni ya, saya persilakan. Salam. Saya sungguh bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mana telah mempercayakan saya sebagai pengembalaan di Telaga Bestari itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa, yang nggak pernah saya mimpikan. Cuma saya pernah ngomong, Tuhan,
pakai aku sesuai dengan rencanamu. Karena Engkau telah membuang aku ke Telaga Bestari. Sebetulnya itu kota yang bukan saya sukai. Soalnya dulu kota itu seperti hutan, tapi ya Tuhan sudah menangkap saya untuk melayani di sana. Juga saya memohon doa untuk bisa melaksanakan tugas yang dipercayakan. Juga saya berterima kasih untuk Pak Gembala, untuk para staf gembala, juga jemaat yang telah mempercayakan, juga Tuhan Yesus yang luar biasa, yang senantiasa mempercayakan dan memberi kekuatan pada saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, oke, terima kasih. Jadi namanya sekarang udah ada jabatannya, Ibu Pendeta Pembantu. Bukan bantuin pendeta ya, ini benar-benar pendeta yang Tuhan lantik sehingga menjadi berkat besar. Mari kita berdiri semua, katakan kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kita akan terima berkat Tuhan. Oh, haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, kuasa di udara diruntuhkan. Segala nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Datanglah kerajaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini mindset kami, oh cita-cita kami dan banyak hal yang dalam kehidupan kami harus kami setting kembali. Karena Engkau punya rencana yang besar. Terutama kami menantikan, oh ibadah nanti pencurahan Roh Kudus. Tetapi hari ini pun kami sudah merasakan Roh Kudus akan terus bekerja lebih dahsyat lagi. Lebih dari tahun-tahun yang lalu. Pakai semua kami Tuhan. Karena kami berharga, bernilai di hadapan-Mu. Ada banyak yang kami abaikan, ada banyak yang kami belum gunakan. Engkau ingin menolong kami, ingin membawa kami kepada rencana-Mu yang semula. Kami merindukan kehidupan ya Tuhan, kecukupan bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Oh ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran dan keadilan yang kami lakukan. Bukan hanya buat diri kami, keluarga kami, bahkan gereja ini saja, tetapi seluruh gereja-Mu, bahkan kota dan bangsa kami. Indonesia akan penuh kemuliaan Allah. Indonesia diberkati, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pakai hamba-Mu Dr. Bambang, oh Tuhan, melengkapi apa yang masih kurang di tengah bangsa ini, khususnya juga di BPD Banten. Oh ke depan 1 tahun ini kami akan bersama juga Dr. Bambang akan melengkapi para gembala, para hamba-hamba Tuhan. Oh, para pejabat gereja, bahkan para pemimpin, sehingga mereka boleh kembali kepada rencana-Mu ya Tuhan, supaya menjadi berkat besar, mendukung misi kerajaan Allah, memandangkan banyak jiwa. Pakai kami semua. Oh, pakai Dr. Bambang dalam rencana juga membangun rumah sakit, sehingga kesehatan di Indonesia ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Buat Indonesia unggul karena masyarakatnya sehat ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Saat Engkau memberkati kami, mari kita arahkan hati kita. Angkat tangan kita, tanda kita menantikan janji Allah. Saudaraku yang dalam kasih Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Kau akan mengalami kecukupan bahkan berkelimpahan di dalam segala hal di seluruh area hidupmu. Oleh sebab itu sungguh-sungguhlah engkau membaca, mendengarkan, merenungkan firman, bahkan melakukan firman Kristus. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik bukannya turun. Menjadi kepala bukannya ekor. Bahkan engkau akan memberi pinjaman, engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Perlindungan, kekuatan, hikmat, pewahyuan, kebaikan, kemurahannya. Bahkan kemudahan demi kemudahan. Dan kecakapan serta kesanggupan dari Roh Kudus. Akan terus menerus menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua diberkati, katakan sama-sama. Amin, amin ya. Salam sehati. Tuhan memberkati.